Ada sentuhan berbeda yang diberikan Sintayong pada skuad Garuda di semua kategori level usia. Di tangannya mental pemain timnas Indonesia menjadi lebih tangguh dibandingkan sebelumnya. Bahkan Sintayong juga berhasil membentuk fisik para pemain timnas Indonesia menjadi lebih tangguh dibandingkan sebelumnya. Di era pelatih sebelumnya, fisik pemain Indonesia sering kedodoran ketika memasuki menit ke-70 pertandingan. Ini selalu jadi kelemahan Garuda ketika bertemu tim yang levelnya setara atau lebih tinggi. Setelah berhasil membawa timnas senior lolos ke putaran final Piala Asia, hal serupa juga dilakukan oleh Sintayong di timnas Indonesia U19. Sebelumnya Sintayong memang gagal membawa kedua level timnas itu juara di level regional AFF. Namun sepertinya Sintayong ingin menegaskan kalau level Indonesia bukanlah AFF, melainkan Asia. Saya heran melihat orang di Indonesia begitu antusias pada kejuaraan AFF. Padahal kejuaraan itu tidak masuk dalam agenda resmi FIFA. Saya lebih tertarik membawa Garuda ke level Asia. Namun saya tetap yakin kalau suatu saat Indonesia akan juara di Piala AFF. Begitulah pernyataan Sintayong saat diwawancarai media asal Korea Selatan. Keberhasilan Sintayong membawa Indonesia ke pentas Asia bukan karena faktor keberuntungan, melainkan berkat kerja keras dari kejeniusannya dan menerapkan taktik di tiap pertandingan. Kita bisa melihat bagaimana taktik Sintayong ketika di kualifikasi Piala Asia yang lalu. Saat itu Indonesia tergabung ke dalam grup sulit bersama tuan rumah Kuwait, Yordania, dan Nepal. Di laga perdana menghadapi Kuwait, Sintayong menerapkan taktik yang sedikit berbeda dari biasanya. Rahmat Irianto yang biasanya menempati posisi bek tengah dan gelandang bertahan dimainkan sebagai bek kanan kala itu. Dengan taktik itu Indonesia terbukti berhasil mengalahkan tuan rumah Kuwait dengan skor 1-2. Taktik seperti itu juga diterapkan Sintayong di timnas U19. Robby Darwish yang aslinya berposisi sebagai gelandang bertahan dimainkan sebagai bek tengah dan bek sayap di dua laga berbeda. Dan taktik paling brilian Sintayong adalah ketika mencadangkan Marcelino Ferdinand saat laga penonton melawan Vietnam. Sintayong yakin kalau Marcelino dipasang sejak menit awal, maka wonderkid Persebaya itu akan menjadi sasaran permainan keras pemain Vietnam. Itulah kenapa Sintayong lebih memilih memasukkan Marcelino saat kondisi fisik pemain Vietnam sudah menurun 50%. Dengan kondisi fisik yang masih fresh, Marcelino tampil gemilang dan menjadi pembeda di laga itu. Dengan taktik jitu yang diterapkan Sintayong, membuat timnas Indonesia tampil Spartan meski menghadapi tim yang levelnya lebih tinggi. Keberhasilan itu jadi bukti kalau Sintayong merupakan pelatih kelas dunia yang memiliki banyak taktik di dalam kepalanya. Dengan bermodalkan pemain yang tersedia saat ini, Garuda mampu tampil apik di bawah asuhan Sintayong. Bahkan, pelatih asal Korea Selatan itu mampu membawa timnas Indonesia ke level Asia. Bisa kita bayangkan bagaimana kuatnya nanti timnas Indonesia jika sudah diperkuat pemain keturunan yang diminta langsung oleh Sintayong. Jika dengan pemain yang ada saat ini saja Sintayong bisa membawa Garuda ke level Asia, maka dengan tambahan pemain keturunan, itu artinya ada target yang lebih tinggi yang ingin dicapai oleh Sintayong. Pelatih berusia 52 tahun itu ingin membawa Garuda ke level dunia. Saat ini ada 10 pemain keturunan yang diminta Sintayong untuk dinaturalisasi. 3 pemain senior dan 7 pemain lainnya berusia di bawah 19 tahun. Dengan tambahan pemain tersebut, Sintayong ingin membawa Garuda ke Piala Dunia 2026 mendatang. Untuk mencapai target itu, Sintayong harus mendapatkan dukungan penuh dari segala pihak termasuk PSSI. Apalagi kontrak Sintayong akan berakhir Desember 2023 nanti. Mungkin dari sekarang PSSI sudah bisa menyiapkan perpanjangan kontrak pada Sintayong. Jika perlu, jadikan Sintayong sebagai Sir Alex Ferguson-nya Indonesia. Lantas, bagaimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar.